Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa di mata kuliah biologi umum ini. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah biologi umum dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah struktur dan organisasi tubuh hewan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riana Febrianti dengan NIM 21231027 yang akan bertugas sebagai moderator. Di sini, saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah pertama, Murtiana Pohan dengan NIM 18231020. Yang kedua, Septina Nipsu Rahmadini dengan NIM 21231033. Yang ketiga, Tiara Dita Fareza dengan NIM 21231102. Yang keempat, Widya Ramadana Putri dengan NIM 21231040. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri umum hewan, ciri-ciri umum invertebrata, dan ciri-ciri umum vertebrata. Hewan adalah organisme eukariotik multiseluler dan heterotrofik dengan jaringan yang berkembang dari lapisan embrionik. Hewan berbeda dengan tumbuhan, di mana tumbuhan dapat menghasilkan molekul organik melalui peristiwa fotosintesis, sedangkan hewan harus mengkonsumsi molekul organik dengan memakan organisme hidup lain atau menelan molekul organik tak hidup. Secara umum, hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia merupakan organisme eukariotik multiseluler. Hewan dikelompokkan ke dalam organisme eukariotik multiseluler karena hewan disusun oleh miliaran sel yang memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Yang kedua, Animalia tidak mempunyai dinding sel. Yang ketiga, Animalia dapat bergerak aktif. Yang keempat, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Yang kelima, habitatnya ada di darat dan akuatik. Yang keenam, reproduksi secara seksual dan aseksual. Aseksual diantaranya fragmentasi dan tunas. Yang ketujuh, kingdom ini mempunyai keanekaragaman paling tinggi. Kingdom Animalia atau hewan merupakan salah satu kingdom yang memiliki anggota yang paling banyak dan bervariasi. Secara garis besar, kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan vertebrata dan golongan invertebrata. Adapun ciri-ciri umum invertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang. Bentuk tubuh dibagi menjadi dua, yaitu radial dan bilateral. Yang ketiga, memiliki rangka di luar atau exoskeleton. Yang keempat, letak susunan saraf di bawah saluran pencernaan. Yang kelima, ruas-ruas tulang belakang tidak ada. Yang keenam, alat pencernaan belum sempurna. Yang ketujuh, reproduksi secara generatif dan vegetatif. Yang kedelapan, sistem peredaran memiliki struktur tubuh khusus karena berhubungan langsung dengan lingkungan. Yang kedua, yaitu ciri-ciri umum vertebrata. Yang pertama, memiliki tulang belakang. Yang kedua, bentuk tubuh simetris bilateral. Yang ketiga, memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Yang keempat, ruas-ruas tulang belakang sudah ada. Yang kelima, letak susunan saraf membentang di atas saluran pencernaan. Yang keenam, terdapat organ tubuh. Yang ketujuh, alat pencernaan sudah sempurna. Yang kedelapan, reproduksi secara generatif. Yang kesembilan, sistem peredaran darah tertutup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan organisasi tubuh hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera. Porifera berasal dari bahasa Latin yaitu porus yang artinya pori dan ver yang artinya membawa.
Filum Porifera sendiri dikenal sebagai spons, yaitu hewan yang memiliki banyak sel metazoa yang sederhana dan primitif. Mengapa demikian? Karena sel-sel pada Porifera masih belum terorganisir dengan baik, serta belum mempunyai organ maupun jaringan sejati. Meskipun Porifera tergolong kepada sejenis hewan, namun kemampuan bergeraknya sangat sedikit dan hidupnya bersifat menetap. Pada awalnya, Porifera digolongkan kepada jenis tumbuhan. Namun, pada tahun 1765 setelah ditemukannya adanya aliran air dalam tubuh Porifera, ia digolongkan kepada sejenis hewan. Ciri-ciri dari Porifera. Tubuhnya berpori, displobatik, simetri radial, dan tersusun atas sel-sel yang bekerja secara mandiri. Maksudnya di sini adalah belum ada koordinasi antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Bentuk tubuh dari Porifera sendiri dapat berupa kipas, jambangan bunga, trompet, genta, dan lain-lain. Selain itu, warna dari Porifera juga sering berubah tergantung tempat sinar. Warna dari Porifera yaitu kelabu, merah, kuning, putih keruh, hitam, biru, maupun jingga. Porifera merupakan hewan heterotrof yang memakan bakteri dan plankton. Porifera juga memiliki rongga sentral yang disebut sponsoel. Contoh Porifera. 1. Kelas Calcarea. Pada kelas ini memiliki karakteristik yaitu spikul yang berbentuk seperti kapur. Memiliki tipe monakson, triakson, dan tetrason. Umumnya kelas ini berwarna gelap. Mempunyai tinggi kurang dari 15 cm. Dan mempunyai bagian permukaan tubuh yang berbulu. Contoh dari kelas ini adalah Leucosolenia, Cladrina, dan Skypa. Yang kedua, yaitu kelas Hexactinellida. Pada kelas ini memiliki ciri-ciri yaitu spons seperti kaca, spikul berbentuk seperti silikat, hexactinal, sebagian berbentuk seperti pagar, dan beberapa jenis lainnya berbentuk seperti kaca. Mempunyai tipe skynoid. Adapun bentuknya yaitu silinders, datar atau bertangkai. Tingginya sekitar 90 cm. Dapat ditemukan di kedalaman laut sekitar 90 cm sampai 5.000 meter. Contoh dari kelas ini adalah Eupectella aspergillum dan Hyalunema. Yang ketiga yaitu kelas Demosponiae. Pada kelas ini memiliki ciri-ciri yaitu spikul dengan bentuk silikat, mempunyai serat seperti spons atau tidak sama sekali. Jika ada spikul, spikul berbentuk monakson atau tetrason dengan memiliki tipe leuconoid. Contohnya yaitu Eusponia dan Spongilla sp. Manfaat dari Porifera adalah 1. Dapat digunakan sebagai spons untuk mandi. Contohnya dari jenis Eusponia sp. 2. Dapat dijadikan sebagai pengawet buah atau makanan. Ketiga,
Manfaat lain dari porifera yang sedang diteliti oleh para ilmuwan yaitu kemampuan porifera untuk digunakan sebagai insektisida alami. Yang kedua adalah Colenterata. Colenterata disebut sebagai hewan berongga, namun sebenarnya penamaan Colenterata sebagai hewan berongga kurang tepat. Karena Colenterata tidak memiliki rongga tubuh yang sebenarnya, melainkan hanya memiliki rongga sentral yang disebut rongga kolenteron, atau rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan pengedaran sari-sari makanan. Adapun manfaat dari Colenterata adalah 1. Dalam perairan berperan sebagai plankton, 2. Penyusun terumbu karang yang ada di lautan, 3. Sebagai hiasan, 4. Pertumbuhan batu karang yang di pantai dapat menahan abrasi oleh ombak. Ciri-ciri dari Colenterata. Colenterata memiliki bentuk tubuh polip, yaitu Colenterata yang hidupnya melekat di dasar perairan. Sedangkan yang bentuk tubuhnya medusa, yaitu Colenterata yang berenang bebas. Kedua, Colenterata merupakan multiseluler pertama yang membentuk jaringan sebenarnya. Ketiga, Colenterata memiliki sistem saraf difusi atau menyebar yang berupa sel sensoris, tetapi belum memiliki sel saraf pusat. Keempat, Colenterata memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Yang kelima, Colenterata termasuk hewan yang bersel banyak atau simetris radial. Contoh dari Colenterata. Yang pertama, hidrozoa. Memiliki habitat di perairan laut dan tawar. Dilengkapi dengan tentakel atau lengan yang berfungsi sebagai alat gerak atau untuk menangkap mangsa. Contoh dari hidrozoa adalah Hydra viridis, Hydra fusca, dan Obelia sp. Yang kedua adalah Scyphozoa. Scyphozoa merupakan hewan yang bentuknya menyerupai mangkok terbalik atau cawan. Scyphozoa disebut sebagai ubur-ubur mangkok. Sebagian besar dari Scyphozoa mengandung racun yang menyebabkan gatal dan luka. Contoh dari Scyphozoa adalah Aurelia aurita. Yang ketiga adalah Anthozoa. Anthozoa merupakan Colenterata yang memiliki tubuh berbentuk seperti polip. Memiliki tentakel yang banyak tersusun di sekitar mulut. Kelas ini merupakan pembentuk anemon laut atau terumbu karang yang memperindah pemandangan di laut. Contoh dari Anthozoa adalah Fungia sp, Acropora sp, Tubivora sp. Baik, saya akan menjelaskan tentang Platyhelminthes dan Nematelminthes. Platyhelminthes disebut juga dengan cacing pipih, merupakan hewan yang memiliki bentuk simetri bilateral dan tidak memiliki rongga tubuh atau selom. Tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau tripoblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan membentuk epidermis dan kutikula. Mesoderm akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat. Sedangkan endoderm akan berkembang menjadi saluran pencernaan, hati, pankreas, dan saluran pernafasan. Ciri-ciri Platyhelminthes. Yang pertama, termasuk hewan multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua, termasuk hewan simetris bilateral. Yang ketiga, tubuh Platyhelminthes memiliki bentuk yang pipih atau tipis. Yang keempat, memiliki panjang tubuh sekitar 5-25 mm, di mana bagian tubuh sebelah dorsal lebih gelap daripada sebelah venital. Contoh dari Platyhelminthes. Yang pertama, kelas Turbellaria atau disebut juga dengan cacing getar. Kelompok cacing ini hidup di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Biasanya cacing ini menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang air. Contoh anggota Turbellaria yaitu Planaria sp. Yang kedua, kelas Dermatoda atau cacing hisap. Kelompok cacing ini hidup parasit pada manusia dan hewan. Oleh karena itu, dermatoda mampu menghisap makanan dari inangnya. Cacing ini biasanya hidup di dalam hati, paru-paru, dan usus.
Permukaan tubuh Trematoda tidak bersilia. Tubuhnya ditutupi kutikula. Di sekitar mulutnya terdapat salah satu atau lebih alat isap atau disebut juga dengan saker. Saker ini dilengkapi dengan gigi kitin. Contoh cacing ini yaitu Fasciola hepatica atau cacing hati. Contoh yang ketiga dari Platyhelminthes adalah kelas Cestoda atau cacing pita. Kelompok cacing ini memiliki tubuh berbentuk pipih panjang yang menyerupai pita. Cacing ini merupakan endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata dan bersifat hermaprodit. Tubuh cacing ini terdiri atas segmen-segmen. Setiap segmennya disebut proglotid. Cacing ini memiliki kepala yang disebut dengan scolex. Contoh dari kelas Cestoda adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Manfaat dari Platyhelminthes. Yang pertama, pada Platyhelminthes, jenis Planaria bisa digunakan sebagai suatu indikator proses pencernaan air. Yang kedua, pada cacing pita, yakni Taenia saginata, lalu Taenia solium, dan juga Dibotricephalus, yang hidup merupakan sebagai parasit yang terdapat di dalam usus manusia. Nematelminthes. Nematelminthes disebut juga dengan cacing benang, yang berasal dari kata nema yang berarti benang dan helminths yang berarti cacing. Ciri-ciri dari Nematelminthes. Yang pertama, tubuhnya bulat memanjang. Yang kedua, terdapat rongga di antara dinding tubuh dan usus yang disebut dengan pseudosol. Yang ketiga, tidak mempunyai segmen tubuh. Yang keempat, terdapat mulut dan anus. Yang kelima, hidup di air, di tanah, di tubuh manusia, dan hewan lainnya, serta tumbuhan lainnya. Contoh dari Nematelminthes. Yang pertama, kelas Nematoda. Nematoda merupakan cacing benang yang umumnya berukuran mikroskopis. Kata nematoda berasal dari bahasa Yunani, nema artinya benang dan toda artinya bentuk. Dengan kedua ujung yang runcing sehingga disebut dengan cacing benang. Mereka telah memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan faring berkembang dengan cukup baik. Dinding tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau tripoblastik, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Dan tubuhnya telah memiliki rongga tubuh pseudocelomata. Sistem ekresi merupakan jalur tabung pengeluaran yang akan mengandung atau membuang limbah melalui rongga tubuh. Nematoda dapat hidup bebas di perairan atau daratan. Ada juga yang hidup parasit dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah kelas Nematopora. Nematopora merupakan cacing yang memiliki bentuk bulat dengan kedua ujung yang runcing menyerupai bentuk rambut, sehingga sering disebut dengan cacing rambut. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula yang polos yang tidak bercincin. Dalam keadaan larva, mereka hidup parasit dalam tubuh manusia atau antropoda. Ketika dewasa, mereka akan hidup bebas di perairan atau daratan. Contoh dari kelas Nematopora adalah Nectonema sp. Selanjutnya, manfaat dari Nematelminthes. Manfaat yang dapat diberikan dari cacing gilik ini adalah sebagai pengurai untuk sampah yang organik dan sebagai penyubur tanah. Tapi kebanyakan dari cacing ini hanya dapat memberikan dampak negatif dan merugikan untuk manusia, tumbuhan, maupun hewan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Annelida. Annelida atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan cacing gelang merupakan cacing yang terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Ciri-ciri dari Annelida ini adalah antara lain 1. Tubuhnya terdiri dari
sederetan segmen. Yang kedua, setiap segmen mempunyai organ tubuh dan saling terkoordinasi antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah dan sistem saraf telah berkembang dengan baik. Contoh dari annelida ini antara lain 1. Oligochaetae, yaitu jenis yang memiliki sedikit setae atau bulu-bulu yang membantu pergerakan. Yang kedua adalah Polychaeta, yaitu jenis yang memiliki banyak setae. Yang ketiga adalah Hirudinea, yaitu jenis yang memiliki hirudin atau zat yang menghalangi terjadinya pembekuan darah. Contohnya adalah cacing jenis Phylum Annelida, diantaranya seperti cacing tanah, cacing pasir, dan cacing lintah. Manfaat dari annelida adalah 1. Hirudomedicinalis atau lintah. Lintah ini dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Zat hirudin yang digunakan untuk mencegah proses pembekuan darah untuk membantu proses operasi. Yang kedua, cacing tubifax yang merupakan salah satu jenis pakan alami ikan yang hidup di dasar perairan air tawar. Cacing tubifax ini dapat digunakan juga sebagai indikator pencemaran lingkungan karena tubifax dapat hidup pada daerah dengan kadar oksigen yang rendah. Dan manfaat yang terakhir yaitu Eunice viridis atau lebih dikenal dengan cacing palolo, di mana cacing palolo ini dapat dimanfaatkan sebagai makanan yang sering dikonsumsi oleh orang-orang di Kepulauan Maluku. Yang selanjutnya adalah moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak tanpa segmen dengan tubuh yang lunak dan biasanya memiliki perlindungan tubuh yang berbentuk cangkang atau cangkok yang terbuat dari zat kapur untuk perlindungan diri dari serangan predator dan gangguan lain. Ciri-ciri dari moluska ini antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki ciri khusus, yaitu adanya cangkang atau mantel yang merupakan sarung pembungkus bagian-bagian yang lunak. Yang kedua adalah hermafrodit, yaitu hewan yang memiliki sistem reproduksi jantan dan betina serta memproduksi telur dan sperma. Dan yang ketiga adalah mempunyai sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Dan ciri-ciri yang keempat adalah merupakan jenis hewan lunak. Beberapa contoh dari moluska antara lain 1. Ordo Velecipoda atau Lamellibranchiata, yaitu hewan sejenis karang dan tiram. Yang kedua adalah Ordo Amphineura, yaitu hewan yang memiliki bentuk tubuh memanjang elips dan berkaki pipih. Dan yang selanjutnya adalah Ordo Cephalopoda, yaitu hewan yang kakinya berada di kepala seperti cumi-cumi dan udang. Dan selanjutnya adalah Ordo Scapopoda, yaitu hewan yang memiliki cangkok berbentuk tubular seperti taring atau gading gajah. Dan contoh yang terakhir adalah Ordo Gastropoda, yaitu hewan sejenis siput-siputan atau keong-keongan. Beberapa manfaat dari moluska antara lain 1. Sebagai bahan makanan, contohnya seperti cumi-cumi, sotong, dan kerang. Yang kedua, sebagai perhiasan, contohnya adalah kerang dan tiram. Dan yang ketiga, cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Selanjutnya yaitu arthropoda. Adapun ciri-ciri dari arthropoda yaitu yang pertama berukuran lebih besar di antara filum-filum lainnya. Yang kedua, bentuk kakinya beruas-ruas. Yang ketiga, memiliki peredaran darah namun darahnya tidak berwarna. Yang keempat, pada proses pertumbuhannya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Adapun manfaat dari arthropoda yaitu diantaranya yang pertama, membantu proses penguraian sampah organik karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau disebut juga dengan detritus menjadi partikel yang lebih kecil. Contohnya yaitu seperti luwing atau lipan. Yang kedua, sebagai sumber protein hewani dan bernilai ekonomis tinggi, contohnya yaitu seperti udang, kepiting, dan lobster. Contoh dari kelas arthropoda yaitu yang pertama kelas atau ordo Insecta, yang termasuk ke dalam kelas serangga. Contohnya Hetaerina america, atau disebut juga dengan capung. Yang kedua, kelas atau ordo Arachnoideae,
yang merupakan golongan laba-laba dan juga tarantula. Contohnya yaitu Euripalma californica atau disebut juga dengan laba-laba. Yang ketiga yaitu kelas atau ordo Crustaceae yang merupakan golongan udang-udangan dan lobster. Contohnya yaitu Cenobita clypeatus. Yang keempat, kelas atau ordo Myriapoda yang merupakan golongan lipan. Contohnya Scolopendra subspinipes dan kecoa. Berikutnya yaitu Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yang benar echimos berarti landa dan derma berarti kulit. Semua hewan yang termasuk filum Echinodermata biasanya hidup di laut. Ciri-ciri Echinodermata yaitu yang pertama merupakan jenis hewan yang memiliki kulit berduri, yang kedua kebanyakan jenis ini hidup di laut, yang ketiga memiliki bentuk tubuh yang simetris radial, yaitu sisi tubuh melingkar yang sama persis atau simetris. Yang keempat memiliki sistem ameudakral. Yang kelima, memiliki rangka dalam yang terdiri atas kapur dan memiliki banyak duri yang menonjol pada bagian tubuhnya. Adapun manfaat dari Echinodermata itu yang pertama sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai bahan dasar pembuatan obat, yang ketiga sebagai penghasil kapur, yang keempat sebagai dekomposer. Contoh dari Echinodermata itu yang pertama Asteroidea atau bintang laut. Bentuk tubuh seperti bintang, bagian bawahnya disebut permukaan oral yang memiliki mulut, dan permukaan atas disebut permukaan adoral yang terdapat anus. Pada permukaan tubuhnya terdapat duri-duri pendek, di bagian ujung lengan terdapat bintik mata. Contohnya yaitu Dermaterias imbricate dan Asterias vulgaris atau bintang laut. Yang kedua, Ophiuroidea atau bintang ular laut. Hewan berbentuk bintang dengan lengan lurus, panjang, dan fleksibel. Sering disebut bintang ular laut. Lengan Ophiuroidea apabila putus dapat tumbuh kembali karena memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contohnya, Ophioderma bervisvinum atau bintang ular laut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Echinoidea atau landak laut. Bulu babi tidak memiliki lengan, tetapi memiliki 5 baris kaki tabung yang berfungsi sebagai alat gerak yang lambat. Bulu babi memiliki duri-duri yang berguna untuk bergerak. Contohnya, Diadema antillarum atau landak laut, Echinos esculentus atau bulu babi berbulu pendek. Yang keempat, Holoturoidea disebut juga mentimun laut atau taripang, memiliki tubuh yang lunak dan tidak berdiri. Mulut dan anus terletak pada bagian kutub yang berlawanan. Bagian mulut dikelilingi oleh tentakel-tentakel pendek. Tentakel tersebut berfungsi membantu memasukkan makanan ke dalam mulut. Contohnya yaitu Holoturias scabra atau teripang, Curcuma planci atau mentimun laut. Yang kelima, Crinoidea atau lini laut. Crinoidea ini disebut juga dengan lini laut. Memiliki morfologi seperti tumbuhan, tubuhnya simetris radial. Hewan ini juga memiliki lengan berjumlah 5 atau kelipatannya dan terdiri atas cabang-cabang kecil yang disebut pinula. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.